top upan nggak bisa main. Iya. Top up dulu. Udah main lagi sambil nyetir. Sambil nyetir gini main. Habis lagi top up lagi. Pakai uang yang dikasih juragan tadi. Oh, iya. Belum sampai lokasi ambil pasir. Uangnya habis. Uangnya habis, kalah. Balik lagi pulang. Pulang bilang berarti pulang itu nggak bawa pasir. Sangu habis untuk judi itu. Iya. Jadi bilang ke bosnya, ini itu berdua. Iya. Bilang sama bosnya katanya uangnya hilang. Tetap diomelin. Kemudian selang beberapa hari yang kawannya yang biasanya kernet ya, yang jadi kernet itu selang beberapa hari bilang sama bosnya. Iya. Kalau kemarin itu sebenarnya uangnya nggak hilang tapi habis buat top up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Di video kali ini kita akan membahas perihal yang sedang viral ini, Mas. Oke. Sedang viral terutama di kalangan anak muda. Sangat viral sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, Mas Abdullah. Oke. Monggo bisa ngopi dulu, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ini kan ada pertanyaan masuk. Oke. Ada pertanyaan masuk dan sebenarnya saya ingin membahas ini lama, cuma agak ragu sebelumnya karena banyak yang tersinggung. Tapi apa boleh buat ya? Banyak pertanyaan harus kita utarakan juga. Betul. Oke. Ini kan sedang sangat marak sekali, sangat viral sekali terkait game yaitu judi online, Mas. Judi online ya? Iya. Oh iya. Yang sering disebut namanya slot. Iya. Para pemain slot ya perhatikan. Oke. Bagaimana hukum bermain slot? Nah, judi slot. Gitu. Ya, ini judi online, Mas, ini. Judi online ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa semuanya, channel Ngobrol Fikih yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini sangat unik sekali pertanyaan yang datang daripada netizen pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada pertanyaan bagaimana seseorang ketika di situ melaksanakan judi online. Dan sekarang yang baru marak terjadi itu adalah slot ya, Mas. Iya, slot itu terjadi. Biasa disebut itu, Mas. Sebenarnya kalau aplikasinya banyak. Iya. Tapi saya juga kurang paham sih tepatnya namanya apa, soalnya belum pernah nyoba juga. Oke. Ya. Gini, Mas, perlu digarisbawahi biar kita nanti tertata jawabannya. Ini saya bacakan dulu rekomendasi terhadap Quran, Mas. Ini langsung kita ambilkan dari Qurannya ya. Ini saya ambilkan dari kitab, yaitu kitab namanya kitab Ash-Shawi. Jadi Ash-Shawi itu merupakan sarah daripada kitab Tafsir Jalalain. Jadi Al-Quran itu disyarahi oleh kitab yang namanya di situ Tafsir Jalalain. Kemudian Tafsir Jalalain itu terdiri dari 2 juz, disyarahi lagi oleh kitab Ash-Shawi yang di situ jumlahnya adalah 4 juz. Nah, pada kesempatan malam hari ini langsung kita bacakan terkait rekomendasi Quran yang mengharamkan terhadap judi secara umum. Ya, secara umum dulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 itu dikatakan, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi kalau dilihat terkait bahasa Indonesia dikatakan, ucapkanlah Muhammad kepada sahabat bahwa sesungguhnya dikatakan barang siapa kok di situ melaksanakan minum khamr ataupun melaksanakan judi, itu merupakan dosa yang sangat besar sekali. Wa manafi'ul nas, akan tapi di situ juga ada kemanfaatannya juga. Selainnya di situ mengandung sebuah
dosa yang besar, tapi juga ada kemanfaatannya. Akan tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dari minum minuman keras, begitu juga berjudi, pertimbangan manfaat dan madorotnya itu adalah besar madorotnya. Besar madorotnya. Dengan rekomendasi Quran ini, maka dikatakan bisa disimpulkan bahwa minum khamr, minum minuman keras, begitu juga judi, itu adalah hukumnya haram. Itu gini nih ya, ini dasarnya ya. Lah, coba kita tarik kesimpulan pada online-nya juga. Kalau ini kan judi secara umum ya, judi secara umum. Kalau judinya itu sistemnya online, dengan kata lain di situ nge-slot. Itu bagaimana? Dalam bahasan Quran ini perlu kita tarik kesimpulan dulu. Sebenarnya perjudian itu maupun minum-minuman keras itu tidak diperbolehkan, masalahnya apa? Ini ada ilatnya, Mas. Maka kita menarik sebuah hukum, menghukumi di situ haram, itu memang ada ilatnya, ada permasalahan yang terkandung di dalamnya. Ada alasannya. Ada alasannya. Kalau di dalam kitab ini dikatakan, yaitu di dalam syarahnya ya sebenarnya dikatakan di sini, annal khomro, sesungguhnya khomer, wal maisiro, begitu juga berjudi, iku yudoyi'ani, niak-niakake. Al akla ing akal, wal malalan bondo. Jadi barang siapa melaksanakan minum khomer, begitu juga berjudi, keduanya itu mengandung elat, mengandung masalah. Satu, dia itu menyia-nyiakan akal. Dalam arti fokusnya kita itu nanti habis termakan waktu hanya memikirkan itu saja. Coba Mas, kita perhatikan. Ketika seseorang itu ngeslot, itu fokusnya seseorang itu pada itu saja. Ya, betul. Bahkan kalau kita sadari maupun tidak disadari, kita akan menghabiskan beberapa uang banyak. Fokusnya Mas itu. Nafsu kita itu pengennya menang gitu. Padahal kalau kita menarik riwayah, dimanapun perjudian, itu tidak ada yang menang. Dan tidak ada cerita ke orang judi itu kok kaya. Tidak ada cerita orang judi itu kaya. Benar tidak? Betul. Ya, benar. Maka seperti itu. Maka satu dikatakan, kenapa kok judi itu dikatakan haram? Sebab di situ bahasanya kita itu menghabiskan akal pikiran kita untuk memikirkan terhadap perjudian itu tadi. Dengan kata lain, waktu kita itu tersita. Tidak ada waktu, ada kemungkinan kita itu menyia-nyiakan keluarga kita. Hanya memikirkan sebatas di situ perjudian. Di samping itu juga harta kita akan habis, keluarga tidak kita berikan nafkah. Kita itu setiap hari di situ disibukkan dengan perkara itu, dan kita itu dijauhkan dari Allah. Untuk waktu ibadah tidak ada. Maka haram titiknya itu pertama adalah itu. Yang kedua dikatakan wal mal. Di samping di situ dia itu menghabiskan akal pikiran kita untuk fokus hanya memikirkan itu saja. Di sini juga mengandung efek samping, akan menghabiskan terhadap harta benda kita. Maka tidak sedikit orang itu ketika hobinya itu berjudi, maka uangnya itu berapapun juga akan habis. Bangkrut. Bangkrut seperti itu. Nah, dengan rekomendasi ini Mas, jadi baik di situ judi online maupun tidak, itu hukumnya sama. Kenapa bisa dihukumi sama? Sebab penarikan hukumnya itu alasannya juga sama. Baik di situ judi biasa maupun online, dia itu juga memfokuskan pikiran untuk memikirkan itu saja, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran untuk memikirkan itu saja. Baik online ataupun tidak, sama saja. Benar atau tidak? Yang kedua, sama saja dia itu juga menghabiskan uang. Baik di situ online maupun tidak online, ini juga di situ menghabiskan uang. Dengan kata lain, perjudian yang rekomendasinya di situ dari online maupun tidak online, di situ hukumnya adalah sama. Dalam arti adalah haram. Maka ya perlu digarisbawahi. Kita kalangan anak muda, kita harus menjadi orang yang berpikir jauh ke depan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk permasalahan yang tidak mengandung manfaat. Coba Mas bayangkan, kalau kita bekerja,
kita setiap hari katakan hasil maksimal yang kita peroleh katakanlah di situ 100.000. Kita mencari dengan waktu jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian kalau kita itu berjudi, itu habisnya di situ enggak jam-jaman, Mas. Enggak jam-jaman. Menitan udah habis. Benar apa tidak? Betul. Mending kalau orangnya itu masih bujangan, kemungkinan dia tidak dibebani dengan anak, begitu juga dengan keluarga. Tapi kalau kita itu sudah berkeluarga, punya anak, nafkah kita sudah ditunggu, ada orang yang ada di belakang kita. Kita bekerja, istri kita di rumah mengharapkan mata pencaharian, penghasilan dari kita. Anak yang mungkin masih kecil, begitu juga di situ mengharapkan penghasilan dari kita. Kita itu bekerja itu memang ditunggu hasilnya, Mas. Jangan kita gunakan untuk kesenangan sendiri ini. Judi. Nah, untuk judi, kemanfaatannya kurang. Maka benar kan di sini itu orang berjudi itu menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, bahkan di situ harta benda. Semuanya itu akan habis tersita hanya untuk memikirkan perjudian. Dan ini sifatnya itu di dalam hati inginnya terus-menerus, Mas. Nafsunya dia itu ingin menang dan menang. Sebab ya di dalam hatinya itu sudah digoda dengan godaan setan itu tadi. Ya itu. Maka kita harus generasi muda harus berpikir jernih ke depan. Jangan kita berpikir menyanyiakan waktu kita, akal kita, pikiran kita, begitu juga harta benda kita hanya untuk permasalahan yang di situ kurang bermanfaat. Dalam arti melaksanakan perkara yang haram yang dilarang oleh tuntunan agama. Oke. Padahal kalau pandangannya seperti ini, justru online itu lebih memakan banyak waktu. Oh gitu? Iya, lebih menyita banyak waktu. Yang saya amati itu kan, kalau orang judi online itu udah nggak tahu waktu, Mas. Kalau zaman dulu kan mau judi itu harus menunggu ada event apa, harus menunggu misal kalau di lingkungan ada temannya juga, harus ada temannya. Terkadang ketika ada event tapi tidak ada teman nggak jadi. Misal temannya nggak punya uang kan juga nggak jadi. Tapi kalau sekarang kan dimanapun tempat, kapanpun tuh, ya tinggal buka HP. Oh, berarti itu sifatnya cuma pribadi ya? Jadi cuma orang di situ pakai HP, begitu juga langsung main jadi pakai HP. Ya itu kan satu dunia, Mas. Kalau servernya kan nggak cuma Indonesia sih kalau itu. Kayak yang info yang saya dapat. Oh itu iya. Sudah mendunia. Iya. Jadi memang pasti ada yang online 24 jam itu pasti ada yang bermain. Pasti. Iya. Dan yang mengerikan itu kan misal anak kecil. Kalau yang orang tuanya nggak tahu HP kan kelihatannya cuma HP miring gini kan, taunya dikira main Mobile Legends atau apa ya, Mas? Iya. Ternyata nggak taunya judi. Itu yang mengerikan. Ya itu perlu kita harapkan waspadai bersama lah. Generasi muda juga harus berpikir ke depan, moderat, dalam kata lain lebih mementingkan kepentingan yang di situ mengandung manfaat. Jangan kita sebatas mementingkan kesenangan sendiri, tapi akibatnya kita tidak kita pikir. Iya, oke. Terkait itu saya ada cerita sedikit ini. Jadi ada pemuda yang bekerja sebagai sopir. Iya. Pemuda yang bekerja sebagai sopir itu cari pasir biasanya di Merapi. Oh iya. Cari pasir di Merapi. Ya itu hobinya judi online itu. Iya. Kalau orang ambil pasir itu kan dibawain uang ya sama juraganya. Iya. Sama bosnya kan dikasih uang untuk bayar pasir sama beli ongkos, beli bensin. Iya. Beli bensin. Itu baru belum ada setengah perjalanan itu ya karena saking hobinya, karena saking ambisinya untuk menang. Mungkin kemarin habis kalah kemudian ingin mengembalikan kekalahannya. Iya. Itu di jalan itu setiap ada ATM atau Alfamart mampir top up. Karena udah habis untuk bermain itu udah habis. Kalau nggak top upan nggak bisa main. Top up dulu. Udah main lagi sambil nyetir. Sambil nyetir gini main. Habis lagi top up lagi. Pakai uang yang dikasih juragan tadi. Iya. Belum sampai lokasi ambil pasir, uangnya habis. Uangnya habis, kalah. Balik lagi pulang. Bilang berarti pulang itu nggak bawa pasir. Sanggup habis untuk judi itu. Jadi bilang ke bosnya, kan itu berdua.
bilang sama bosnya katanya uangnya hilang ya. Tetap diomelin lah, tetap diomelin. Kemudian selang beberapa hari yang kawannya yang bahasanya kernet ya, yang jadi kernet itu selang beberapa hari bilang sama bosnya. Iya. Kalau kemarin itu sebenarnya uangnya nggak hilang tapi habis judi buat itu top tadi. up. Iya, iya, iya. Ya, jadi ini sangat bahaya sekali. Ini kan Mas. Jadi Mas juga cerita ini sebagai latar belakang kita bersama. Iya. Jangan sampai kejadian itu terjadi pada diri kita, termasuk juga teman-teman yang ada di rumah. Jangan sampai terjadilah. Jadi kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Iya. Iya Mas, masih terkait judi ini mungkin agak sedikit luas. Batasan judi itu seperti apa? Karena saya itu sering mendengar orang berkompetisi atau turnamen olahraga itu ada yang bilang bahwa itu termasuk judi. Misal ada lomba bulu tangkis atau lomba voli, itu kan ada setiap grup yang mendaftar itu kan iuran. Misal bayar uang pendaftaran 50.000. Dan jika menang kan memang hadiah sedikit banyak diambil dari itu juga. Meskipun ada uang dari luar, donasi dari luar, tapi kan tetap mengambil uang dari iuran pendaftaran itu tadi. Nah, itu termasuk dalam kategori judi atau tidak? Yang jelas gini, ketika seseorang melaksanakan tadi seperti halnya turnamen olahraga. Turnamen nek coro kasar wong totohan ya. Bukan masuk totohan. Kalau taruhan itu kan misal saya bermain badminton dengan jenengan langsung yang menang kita taruhan 100.000, menang dapat 100.000 ya. Kalau turnamen itu kan memang lebih luas. Maksudnya kita membuka pendaftaran. Misal ada lomba Pildacil. Uang pendaftaran 5.000 atau 10.000 katakanlah 10.000. Itu kan juga memang buat administrasi. Administrasi. Dan untuk hadiah yang menang juga diambil dari itu juga. Nah, itu termasuk kategori judi atau tidak? Oh ya. Gini. Jadi akad awal itu kan memang untuk registrasi pendaftaran. Yang tidak boleh itu kan bahasanya kan ada bahasa totohan. Kalau dalam pendaftaran itu kan nggak ada. Dalam kata lain, seseorang melaksanakan sebuah acara event, ditarik pendaftaran, kemudian total uang terkumpul banyak, setelah itu nanti juaranya kan diambilkan dari uang itu. Itu kan nggak ada bahasa di situ kan totohan. Maka dari awalnya di situ namanya kan cuma sebatas administrasi. Maka dengan kata lain itu juga tidak bisa dikatakan judi. Dengan kata lain, kalau memang toh di situ kok hasil daripada uang itu tadi digunakan untuk memberikan juara kepada orang-orang yang ikut lomba itu tidak masalah. Kalau itu. Yang tidak boleh itu botohan itu loh Mas. Botohan itu tidak boleh. Kalau itu sudah umum sih maksudnya. Yang pertanyaan yang masuk itu kan ada yang berpendapat bahwa turnamen itu termasuk judi karena hadiahnya juga kan diambil dari uang iuran itu. Nah, bedanya masih sedikit cuman sebenarnya. Jadi kalau judi online itu yang melibatkan kan kita mungkin dengan HP yang kita hadapkan tapi kalau botohan itu kan efek sampingnya lebih tajam. Bisa. Jadi yang memang tidak boleh secara pasti itu adalah menimbulkan sebuah permusuhan. Betul. Dimanapun tempat ketika di situ kok ada botohan, maka di antara botoh yang satu dengan yang lain dia akan beradu kekuatan. Betul. Apapun dia akan laksanakan. Setelah kemudian terjadi kekalahan di salah satu pihak, ini akan terjadi permusuhan dan di situ sangat dendam. Dendamnya sangat panjang sekali. Maka botohan itu secara efek samping judi itu juga lebih tajam daripada perjudian yang bisa tawuran. Bisa tawuran. Banyak sih tawuran karena kalah judi, kalah botohan. Botohan itu taruhan ya pemirsa. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan taruhan. Itu bahasanya botohan. Ini sudah menjawab ya saya kira. Sekali lagi untuk teman-teman dijaga terutama diri sendiri dan mungkin yang ada di sekeliling kita. Mungkin jika ada yang sudah punya anak atau anaknya sudah mulai masuk SMP atau udah mulai pegang HP lah, itu perlu diawasi karena yang jelas gini Mas juga, pendidikan itu harus dimulai dini itu dari diri kita sendiri. Maka Quran mengatakan
anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu sendiri, begitu juga keluarga kamu. Maka kewajiban kita pertama itu adalah menjaga diri kita sendiri untuk tidak bermain seperti itu. Nah, kalau toh kita menjadi orang tua, kita sudah bisa menjaga diri sendiri, maka kita akan memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Secara otomatis anak akan menurut dengan kita. Sebab kita menjadi area percontohan. Tapi kalau terbalik, kita sendiri tidak bisa menjaga, kemudian anak kita berikan contoh di situ. Nak, kamu jangan berjudi. Tapi kenyataan bapaknya juga berjudi, itu kan tidak bisa. Maka kita itu bisa menjaga terhadap keluarga kita, minimal dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita jaga dengan bagus, jangan bermain seperti itu, biar kita itu tidak menjadi area percontohan anak. Setelah kita jadi, tidak bermain seperti itu, bisa menjaga, kemudian kita arahkan keluarga. Keluarga ini terkadang belum bisa loh Mas. Ketika keluarga belum bisa, kita tidak perlu mengarahkan terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Utamanya adalah masyarakat. Itu nanti menjadi bumerang bagi kita. Kita mengarahkan masyarakat untuk tidak bermain seperti itu, kemudian keluarga kita, anak kita bermain seperti itu. Maka benar kalau Quran itu mengatakan ku anfusakum, dimulai dari diri sendiri, keluarga kamu, setelah itu baru orang yang ada di sekeliling kamu seperti itu. Apalagi kalau kita ngasih tahu orang lain, ya, menekan orang lain atau masyarakat lah, ya, tapi diri kita sendiri melakukan kan. Ya. Kowe ra iso nglakoni kok ngandani aku seperti bapak itu. Ngandani anak kon ngojong slot, tapi anaknya bapak langsung gitu lah, ini kan nggak bisa menjadi contoh. Oke. Karena sekarang itu banyak orang tua yang hanya bisa mengekang tapi tidak bisa memberi contoh. Oke. Seperti itu. Ya, mungkin itu dulu Mas untuk pembahasan kita video kali ini. Dan sedikit menambahkan ya, misalkan dari pembahasan ini tadi, misal ada yang menang dan kaya karena judi, ini misal ada ya, misal bandar kan bisa saja ya, mungkin saja ya. Itu juga uangnya itu tidak berkah ya Mas. Ya, kita memang berpikir sampai di situ. Iya. Jadi gini ya, pengertian daripada berkah itu ziyadatul khair al khair bil istimrah. Pengertian daripada berkah itu suatu uang ketika di situ, kalau wujudnya uang ini ya. Berkah itu kalau diwujudkan uang, diterima seseorang, akan menjadikan seseorang itu tenang. Digunakan usaha juga menjadikan bertambah, menjadikan lebih berkah. Lancar. Hasilnya menjadi lancar. Yang kedua, menjadikan tentram dalam keluarga. Itu adalah hasil-hasil yang di situ memang berkah. Ketika tidak berkah seperti hasil daripada judi ini tadi, ini sangat berbahaya. Ada kemungkinan di situ hasilnya banyak, akan tapi hilangnya juga cepat, habisnya juga cepat. Betul sekali. Ini juga cepat itu. Maka kita tidak berpikir hanya sebatas kita itu menang dalam perjudian saja mendapatkan hasil banyak, tapi juga keberkahan itu tadi. Misal dimakan anak istri pun kan, memakan barang haram itu kan juga membuat hati menjadi mati ya Mas itu. Ya, yang jelas kan gini ya, karakteristik seorang anak maupun manusia pada umumnya itu berpengaruh terhadap makanan yang dia makan. Ketika seseorang itu setiap hari makannya kok perkara yang haram, maka karakteristik hati, begitu juga akal pikiran kita, itu juga akan dinominasi dengan perkara-perkara yang di situ condong kepada perkara yang haram. Maka penting sekali bagi kita, dan kita memberikan nafkah terhadap anak-anak kita, itu dari hasil yang halal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak-anak ini tadi biar menjadi anak yang soleh dan solehan dengan diberi makanan yang halal itu tadi. Mas kameramen, stop judinya. Mungkin cukup untuk pembahasan kita di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke keluarga, teman-teman, atau saudara kalian, agar teman-teman semua juga mendapat amal jariah, yaitu berbagi ilmu. Dan tidak lupa juga jika memang teman-teman ada rekomendasi kitab lain yang mungkin pembahasannya lebih detail, bisa di share ke kolom komentar agar kita juga bisa berbagi ilmu ya Mas, ya, menambah ilmu kita juga. Dan satu lagi, jika ada pertanyaan terkait hukum-hukum fikih, silakan
teman-teman bisa tanyakan ke kolom komentar. Kami usahakan akan kita bahas di video-video selanjutnya. Gitu ya Mas. Iya. Terima kasih Mas Oke. untuk waktunya kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan